terus saya pilih ya mereka sebagai baik tapi nggak tahu sebenarnya itu LHP itu kenapa ya, apakah cuma adiktif itu kan sebenarnya ini ingin sendiri dari dalam hatinya. Saya juga kita punya alasan masing-masing. Saya sudah ikut PKP karena yang pertama ingin cari relasi, ingin cari pengalaman, kemudian ingin belajar gratis, karena kalau belajar kan biaya cuma kemudian ingin dapat beasiswa, ingin membanggakan orang tua, ingin melakukan karena ada beberapa syarat beasiswa itu yang mengharuskan mahasiswanya itu memiliki prestasi baik di akademik maupun apakah suaranya dapat dengar jelas di sana? Dengar jelas Pak. Iya, saya lanjutkan ya. Jadi pastikan teman-teman ini punya tujuan dan arahan yang jelas. Tapi saya sebagai karena lomba itu kan kalau udah kalah itu kan udah semangat. Jadi kalau udah kalah nggak pernah dibahas karena kita nggak punya tujuan sebenarnya kita lomba itu buat kalau kita ingin dia misalnya pengen lanjut buat pastikan dengan beasiswa. Kalau kita di S1 semakin banyak mengikuti lomba dan prestasi, kita akan juga mendapatkan beasiswa S2 seperti itu. Jadi pas kita S1 sedikit buat lomba, supaya nanti bisa sedang dengan beasiswa. Karena dengan alasan dan teknik itulah motivasi penulis akan tetap jadi saat di tengah-tengah jalan mungkin kalian saya udah gagal udah capek sampai karena kalian nggak punya motivasi kenapa kalian harus punya jadi motivasi ini penting di tujuan awal kalian nah apa sih langkah pertama apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah nggak tahu dari uangnya pertama mau yang berdekatan yang pertama itu teman-teman harus punya yang namanya tim ini harus kalian cari satu visi dan satu misi karena di LKTP ini adalah sifatnya tim jadi bukan individu lombanya adalah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang teman-teman yang pertama kali harus benar-benar kuatkan dalam tim jadi tim ini nggak bisa salah saya cari teman yang asik karena cuma asik aja nggak cukup karena dalam membuat LKP itu bukan persiapan yang banyak bahkan bisa berbulan-bulan untuk menyelesaikannya kalau teman-teman kalian ada yang itu sedikit jalankan kasihan kalian nggak berjalan jadi kalian cari teman yang satu visi mau diajak untuk satu tim dalam perlombaan yang kedua teman-teman harus punya mentor atau pembimbing mentor dan pembimbing ini harus yang tentunya sudah berpengalaman sudah tahu tentang penelitian dosen atau yang lainnya yang ketiga teman-teman setelah punya tim 3 orang punya dosen nah apa yang kalian lakukan kalian cari event KTI dimanapun di media info atau website banyak info kalian cari info lomba yang relevan dan minat dan kalian misalkan kalian pendidikan kalian seharusnya cari yang tema besarnya pendidikan jangan ambil yang teknik atau mungkin yang akan susah kalian lakukan jadi lebih bagus dari berpeluang itu kalian kerjakan yang satu jurusan atau satu minat dengan kalian dan tim kalian yang keempat setelah punya teman tim pembimbing dan nemuin info lomba yang keempat adalah kalian harus banyak-banyak baca berita dan permasalahan kita kalian karena ini penting untuk angkat isu apa yang akan kalian tulis nantinya misalkan sekarang yang lagi booming misalkan corona atau apa kalian baca-baca banyak tentang corona atau yang lainnya karena langkah pertama ini sudah teman-teman lakukan sudah punya tim pembimbing udah nemu info yang cocok udah banyak baca berita langkah selanjutnya adalah action jadi kalian tentukan poster lomba yang kalian lakukan adalah
mengunduh buku panduan lomba. Bentuknya kayak ini. Kalau kalian lihat di PowerPoint, jadi kayak ini. Buku panduan SPIN NST 2019. Lomba karya tulis dunia nasional diploma atau S1 se-Indonesia. Nah, di buku panduan ini biasanya ada tema besar seperti ini. Rangka satu generasi muda dengan menghadapi tantangan atas industri menuju Indonesia Sustainable Economic. Ini adalah tema besarnya. Jadi di buku panduan itu kalian tunggu, nanti di dalamnya itu ada banyak ketentuan baik tata cara penulisan maupun di pengiriman file presentasi nantinya. Setelah kalian uji ini kalian simpan di file dan kalian kalau bisa tuh di filenya itu dikasih deadline kayak ini di level ini tuh sampai berapa, jadi kalian nggak sampai kelewatan buat kirim deadline-nya. Setelah kalian jalanin panduannya nih, kalian simpan yang satu adalah tentukan subtema yang mau kalian ambil. Kan tadi di tema besarnya maka inovatif generasi muda dalam menghadapi tantangan dan kondisi industri dan ekonomi terus 2030. Nanti itu ada subtema kecil yang bisa kalian ambil, ada pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Kalian bisa ambil salah satu subtema. Misalkan kalian mau bikin teknologi, ya kalian ambil tema teknologi. Kalau kalian ambil pendidikan, nanti di cover itu ditulis subtema pendidikan kayak gitu. Jadi penyeleksi naskah itu bisa langsung jelas, oh ini ambil pendidikan. Yang ketiga, tawarkan inovasi dengan judul yang menarik. Ini penting karena judul itu pertama kali orang kalau judulnya nggak menarik, orang itu bakal bikin nggak menarik karena data itu beda sama makalah, beda sama judul kalian tunggu di dashboard. Yang keempat, membuat sesuai ketentuan dalam panduan. Seperti pertemuan kemarin, teman-teman kan sudah ikut kelas pengenalan abstrak kayak gimana. Kalian buat abstrak. Setelah kalian gimana Kak? Jelas suaranya? Jelas Kak, jelas. Setelah teman-teman tetapkan subtemanya, terus punya judul yang menarik, teman-teman yang membuat abstrak. Seperti pertemuan kemarin sudah dijelaskan, abstrak itu bagaimana urutannya, bagaimana abstrak kan sudah dijelaskan di pertemuan ini. Kalian harus langsung action buat abstraknya seperti panduan di pertemuan ini. Yang kelima, ini harus teman-teman bagi dengan timnya, membuat dan bagi tugas. Karena di paper itu kan banyak bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat. Itu nggak mungkin dikerjakan satu orang. Nah, 3 orang itu kalian bagi-bagi tugas. Ada yang bikin bab satu, bab dua, kayak gitu. Biar cepet selesai. Nggak sampai kalian ada yang banyak kerja, ada yang nggak kerja. Jadi semuanya tuh harus paham konsepnya. Bisa satu titik sama-sama konsepnya. Makanya kita harus melihat teman-teman bagi tugas semuanya bab 1 sampai bab 4 selesai. Yang ketiga ini finishing. Kalau saya biasanya bab inti dulu, jadi saya bab 1 sampai bab 4 selesai, baru saya bab cover, saya bab mantap, bab fungsi, bab kata, pelampiran, terus menyesuaikan margin, teks, font, dan lain-lain sesuai panduan. Karena ada penilaian tersendiri, kalau paper kita nggak sesuai dengan panduan itu bisa nanti hasil nilai akhir nanti. Jadi kalau masalah cover dan data pengantar data di sini terakhir aja, karena ini kan nggak perlu kayak kan tinggal terakhir gampang lah. Yang penting itu sudah satu itu kan pelanggaran. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, sana kelihatan kan contoh format penilaian to paper. Kelihatan Kak? Di sini ada biasanya tuh tiap lomba dan penyelenggara itu beda-beda, kasih skor atau kasih nilainya beda-beda.
ada yang inovasi gagasan dapat 10 skor, ada yang 5 skor gitu. Jadi tergantung penyelenggaranya, panitianya, karena tiap event itu kadang beda-beda ngasih nilai. Jadi sebelum kalian nulis, kalian lihat di format penilaian dulu, manakah format yang paling besar. Kalau di sini format bab 4 itu nilainya 15. Jadi kalian harus melakukan di bab 4 ini, kalian koreksi terus tanda baca atau bagaimana yang supaya kalian nggak ada salahnya, karena ini nilainya paling besar 15 poin. Jadi kalian bisa lihat dari sini yang paling terendah itu ya nilai-nilai nomor 5 itu masalah tujuan. Jadi kalian lihat nilai yang paling tinggi, kalian maksimalkan. Lalu selanjutnya itu kayak tulis apakah yang disukai juri. Kadang juri di kertas itu sudah coret-coret, nggak tahu cara-cara itu suka atau nggak suka, kadang reaksinya pun masukkan gitu. Jadi ini dari pengalaman saya sendiri. Karya tulis yang disukai juri itu yang pertama, hasil inovasi memberikan dampak langsung. Jadi contohnya kalau kita cuma tulis biasa itu kan nggak ada dampaknya, cuma biasanya masuk ke SK. Tapi kalau karya tulis bedanya itu kita benar-benar benar-benar kelihatan produknya. Misalkan kita bikin teknologi ya, sebenarnya bikin alat untuk praktekkan pesawat itu benar-benar jadi pesawat atau menyukai bukan nilai lebih kalau kita sampai implementasi ke pesawat. Yang kedua, penulisan membuat kaidah yang baik dan benar. Ya ini kadang saking jadinya ada tipe jari yang pakai dari kosakata IYB itu ada yang sampai bukti kayak gitu. Yang ketiga, sumber partisipasi yang aktual lebih dari 5 tahun. Maksudnya adalah di karya tulis ini adalah harus menyertakan sumber dari mana kalian ambil, serta mereka boleh diberikan menurut Sugiono. Kalian ngambil dari jurnal itu terus lengkap tahunnya kapan ngambil dan dari jurnal itu terus benar-benar akurat. Nanti kadang juri itu ditanya ini sebenarnya dari mana. Kalau kalian nggak bisa jawab, ya juri nggak ini nggak apa nggak akan nilai nilai lebih kok tulis nggak tahu sebenarnya, jangan-jangan ini lagi harus kadang kayak gitu. Dan sebenarnya itu juga lebih dari 5 tahun. Kalau kalian nanti jurnal itu jangannya jurnal tahun 90-an atau 2001. Kalian nanti yang terbaru ya minimal 2015 tahun lebih atau setahun kadang bisa, tapi nggak sampai yang 90-an itu nggak, karena kan penelitian kan sifatnya berlanjut. Kalau ini sudah selesai kan akan ada orang yang lebih baru dan lebih baik lagi. Yang keempat, kebaruan gagasan atau inovasi yang ditawarkan. Semakin gagasan atau inovasi yang kalian tawarkan itu terbaru, seperti sebelumnya nggak pernah ada, tiba-tiba kalian ciptakan kayak gitu, jadi itu akan menyukai penemuan terbaru yang sebelumnya nggak pernah ada. Kayak kan kalau kalian pernah dengar teman bersedekah itu yang anak-anak SMA itu dari kulitnya pohon itu kan dihitung pemerintahan itu kebaran gagasan itu contohnya kayak ini. Kemudian kesesuaian dengan tema, lomba ini harus sesuai sama panduan yang kalian tulis di awal yang tadi. Kalau di panduan tentang teknologi ya kalian harus bikin tentang teknologi. Nggak bisa kalian keluar dari temanya, karena itu yang paling mempengaruhi. Karena juri kan kasih eksekutif dan itu kalau panitia yang udah misalkan lombanya kayak tulis ini Al-Quran yang diundangkan juri yang bukan. Ketika kalian temanya nggak sesuai, kalian temanya umum, nggak menyangkut Al-Quran, kalian bakal ditanya seperti itu. Ini jurinya Al-Quran kok kalian nggak
dari Al-Quran kayak gitu. Jadi Islam dan agama itu sangat berpengaruh. Nah, ini salah satu contoh produk saya buat di karya tulis dunia Al-Quran itu sebagai penutup. Jadi saya memasukkan dua mengkudu untuk dibuat kopi bagi pecandu rokok. Jadi kandungan-kandungan dalam itu nanti dijelaskan dalam paper. Kandungannya apa yang bisa menetralisir zat-zat aktif dalam merokok. Jadi nggak cuma saya bikin kopinya, tapi juga dikemas dalam kemasan yang menarik. Dikemas dalam kemasan yang menarik, kemudian diuji cobakan pada masyarakat. Ini yang bernilai bahasa. Jika teman-teman nggak cuma bikin produk, tapi juga diimplementasikan kepada masyarakat. Nanti masyarakat ini sebagai subjek penelitian kalian yang bisa kalian masukkan di metodologi. Jadi masyarakat ini sebagai sampelnya. Ketika dikasih ini, ini apakah masyarakat ini semakin membaik kondisinya atau bagaimana, nanti diperiksa atau dicek secara berkala. Jadi mereka dikasih ini pun nggak cuma sekali minum, tapi berkali-kali. Nanti ada hasilnya di hasil penelitian kayak gitu. Nah, tips untuk seperti ini. Tipsnya sendiri, kalau dari saya ini, kalian coba angkat yang memiliki urgensi tinggi. Contohnya bisa kalian baca itu dari orang-orang kesehatan. Sekarang ini yang lagi mengadakan tinggi karena corona, kesehatan mental, fisik, ekonomi pun saling berkaitan. Setelah kalian angkat topik yang lebih penting, seperti yang tadi, buat judul yang menarik. Ini saya kasih judul yang menarik, itu bisa dari singkatan atau nama-nama ilmiah. Jadi kalau bisa jangan yang kayak makan tugas kuliah, jangan itu enggak menarik sama sekali. Kalian bikin singkatan atau nama. Ini contoh dari saya sendiri. Pelangi program pembentukan karakter dan imajinasi mewujudkan statement edukasi Indonesia baru. Pertama kali orang baca ini nggak tahu ini bikin apa, orang kan penasaran, jadinya mau baca. Tapi kalau kalian bikin judul yang kayak makalah-makalah umumnya, itu jadi nggak tertarik. Judulnya terlalu bisa ditebak kayak misalnya seperti tadi banyak sembari juga. Semakin banyak citasi kalian, perpustakaan kalian semakin banyak, itu semakin bagus. Karena karya tulis itu adalah bukan menurut kita sendiri, tapi menurut orang lain, dan berdasarkan yang semakin banyak jurnal nasional maupun semakin bagus. Karena itu banyak berdoa menjadi komunikasi mungkin itu suatu yang bisa dibuat sendiri dengan budaya. Ini selanjutnya ada trik menulis ini. Kalau trik sendiri, kalau saya sendiri itu yang pertama, kalian jangan mengandalkan satu lomba saja, karena kan belum tentu kalian lolos. Kalau gagal, kalian nggak bisa buat kalian. Semakin kalian kirim ke kalau banyak event, terus banyak peluang yang lolos. Misalkan kirim ke event, satu gagal, ada dua yang bisa lolos. Kirimkan abstrak kalian ke beberapa event yang masih sama dengan garis besar tema yang pasti pada kirimnya itu temanya masih disambung. Jadi kalau misalkan temanya itu, kalian kirim yang berbau makna. Ini satu dari skema. Yang ketiga, buatlah strategi dari hasil kalian. Nah, lebih bagus bagi mendapat nilai tambah jika kalian sudah mengimplementasikan hasil kalian. Tapi contoh saya tadi buat itu menjadi nilai bagus dan nilai tambah. Mungkin bisa berbeda dengan
kelompok atau peserta lain yang cuma bikin sudah. Kemudian ada yang keempat, jangan menulis mendekati deadline. Ini penting karena kalau kita nggak ada waktu untuk koreksi atau review itu pasti ada kesalahan baik kosakata maupun kalimat-kalimat yang tidak beraturan. Jadi pastikan ada waktu untuk koreksi dari pembimbing kita. Jangan sampai mepet. Nah, biasanya kalau kita udah ngirim absen itu nunggu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk dokumen atau pemberitahuan kalau kita lolos ke tahap selanjutnya. Kalau kita lolos berarti kita harus menyiapkan dengan presentasi. Ini penting karena saya tulis itu nggak cuma nulis, tapi kita harus menunjukkan presentasi ke orang juri untuk peserta lainnya. Nah, presentasi masuk dalam kriteria penilaian paling penting dalam pembukaan tulisannya. Jadi kalau kita belajar kata itu bisa nulis terus belajar kata kayak gitu. Jadi banyak yang kita pelajari. Kalau belajar kata itu sebenarnya kok kita belajar percaya diri orang lain atau banyak menjawab pertanyaan sendiri kayak gitu. Biasanya penilaian karya tulis itu cukup tinggi. Kalau menurut saya itu ada 60% untuk presentasi, 40% full papernya, dan juga full papernya yang 60, presentasinya 40%. Jadi sangat berpengaruh nilainya kalau kita bagus tapi kita nggak bisa mempresentasikannya, sama saja kita gagal dalam menunjukkan atau memberikan inovasi kita. Jadi kalau paper kita bagus, makin bagus kalau presentasinya kita semakin bagus lagi. Terus apa yang dipersiapkan dalam presentasi? Yang pasti ada file PowerPoint, kemudian latihan presentasi, latihan setting, kemudian berlatih bersama tim kalian. Jadi kalian tuh harus kompak karena kalau individu kan gampang buat ya. Kalau tim kalian harus gimana gantian ngomongnya, terus gimana cara kalian satu sama lain kompak. Dan yang paling penting, dress-code kalian harus pakai alma mater kampus kalian yang rapi dan senada. Serta kalian perempuan semua, kalian pastikan bajunya pakai warna apa, jangan sampai berwarna-warni. Apa ya, tampilan visual kan orang lihat kerapiannya kayak gitu. Nah, kemudian ada presentasi yang memukau juri. Pengalaman saya sendiri kalau ikut-ikut lomba dengan peserta dari kampus lain itu biasanya mereka dari kampus-kampus lain itu nggak cuma lomba prestasi ya, tapi mereka punya show, punya ketunjukan. Sebelum presentasi mereka bikin baca puisi, baca orasi ilmunya pendek, ada yang sampai mengangkat gaya. Itu yang bisa memukau juri. Jadi apa ya, penampilan yang nggak membosankan itu yang bisa memukau juri. Kalian awali dengan puisi atau semangat orasi pendek kayak gitu. Jadi nggak langsung kan presentasi itu kurang kayak gitu. Nah selanjutnya PowerPoint yang kalian buat itu misalkan tidak PowerPoint. Kalau bisa itu banyak kan gambarnya. Jadi tulisan itu jangan banyak kan. Jadi mungkin nggak akan baca semuanya karena mereka lebih tertarik sama gambar dan video. Yang ketiga, jangan membawa teks atau catatan teks. Ini juga nanti bisa diberikan kalau kita masih di kertas kan kayak gimana. Jadi saya mau menulis kita harus menguasai, kita harus hafal sama apa yang harus kita sampaikan sama guru. Kalau bisa kita nggak usah bawa catatan. Jadi kita satu tim harus hafal semua dari bab 1 sampai bab 4. Jadi harus satu orang hafal semua, harus kita bagi kita
sampaikan dengan beberapa kita nggak harus kalau semua. Nah, sebelum tampil di depan diri kalian usahakan latihan depan teman-teman kalian sendiri. Sebelum orang lain lihat kalian kan latihan dulu depan dosen kalian atau pembimbing kalian dan teman kalian. Di situ kalian semua kasih feedback atau pertanyaan dari gagasan kalian. Kasih anggap aja mereka tuh jadi bersih istilahnya ini. Mereka suruh kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya ke kalian, jadi sebelum kalian jadi kalian nggak grogi karena udah pernah ada pertanyaan dari ini dan nggak jauh beda karena sama itu aja dari saya. Selesai dari sini teman-teman bisa langsung coba, kan udah saya kasih pertama harus ngapain kalian harus coba. Karena kalau nggak diterima kalian nggak akan tahu gimana rasanya kayak gitu, apalagi kalau dari teman-teman ada yang masih bisa baru atau masih awal semester itu kesempatan kalian makin ada kalau kita di LKPI dan agar siap itu bisa semester 5 mulai, karena semua yang sukses itu berawal dari sana. Cukup memulai saya juga awalnya cuma mulai nggak tahu apa-apa kan, terus nggak ada yang ngapain di LKPI kita dan teman-teman itu angkatan pertama yang coba di LKPI. Menang atau kalah dalam kompetisi itu biasa, yang tidak biasa adalah terus mencoba walaupun gagal, karena yang terbaik adalah proses yang terus menerus. Maupun kita dari kampus manapun kita bisa bersaing dengan mereka yang dari kampus negeri, dari kampus-kampus besar di Indonesia. Atau keterbatasan itu bukan halangan kita. Kalau kita sesuai kita mampu dan kita bisa. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Vina yang telah menyampaikan semua materinya. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya tentang materi pelatihan dasar di pertemuan 3 ini. Silahkan bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan